Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat selalu serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, bertemu lagi dengan Mr. Jun. Hari ini kita akan belajar tentang pelajaran PKN. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, marilah sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Materi pembelajaran kita hari ini yaitu adalah hak di lingkungan rumah. Pada materi sebelumnya kan kita sudah belajar kewajiban di lingkungan rumah terhadap anggota keluarga apa saja ya teman-teman. Nah sekarang kita akan belajar hak-hak apa saja sih yang ada di lingkungan rumah ya. Kemudian, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa mampu menjelaskan pengertian hak sebagai anggota keluarga, serta siswa mampu memahami hak dalam keluarga sesuai dengan perannya masing-masing, ya, teman-teman. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita kali ini adalah menjelaskan dan memahami hak dalam keluarga sesuai perannya masing-masing ya, teman-teman. Pengertian hak. Hak adalah sesuatu yang patut, layak, atau pantas harus kita terima dan kita miliki setelah kita melaksanakan kewajiban ya teman-teman. Jadi sebelum kita mendapatkan hak, alangkah baiknya kita senantiasa melaksanakan kewajiban kita dulu ya teman-teman. Jadi maka kita akan mendapatkan hak kita ya. Jadi kita kalau sudah menyelesaikan kewajiban kita, alangkah baiknya baru kita meminta hak kita ya teman-teman. Kemudian anggota keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak ya teman-teman. Yang pertama adalah ayah. Ayah berperan sebagai kepala keluarga ya teman-teman. Kalau sudah kemarin kita jelaskan kewajiban seorang ayah dalam mencari nafkah ya salah satunya teman-teman. Kemudian hak seorang ayah ini adalah yang pertama, satu, dihormati oleh anak-anaknya ya teman-teman. Jadi senantiasa kita menghormati ayah kita ya teman-teman. Yang kedua adalah disayang oleh anak-anaknya ya teman-teman. Jadi ayah juga perlu kita sayangi teman-teman. Yang ketiga adalah dibantu oleh anak-anaknya jika ada kesulitan ya. Jadi kita sebagai anak senantiasa membantu ayah kita apabila ayah kita sedang kesulitan ya teman-teman. Kemudian yang kedua adalah ibu ya teman-teman. Ibu berperan sebagai pendamping kepala keluarga yang kita sudah jelaskan kewajiban seorang ibu adalah mengurus semua keperluan keluarga ya, kayak menyiapkan makanan, mengatur rumah agar tetap bersih dan lain-lain. Nah, kemudian hak seorang ibu yang pertama ada mendapatkan kasih sayang dari anak-anaknya ya, teman-teman. Yang kedua adalah mendapatkan penghormatan dari anak-anaknya. Yang ketiga adalah mendapatkan rasa aman dari suami atau ayah. Yang keempat adalah mendapatkan bantuan dari anak-anak jika merasa kesulitan ya teman-teman. Kemudian yang ketiga adalah anak. Anak berperan sebagai anggota keluarga ya teman-teman. Yang sudah kita pelajari kewajiban anak adalah
belajar dengan giat ya teman-teman. Kemudian hak seorang anak yang pertama adalah disayang oleh orang tuanya ya teman-teman. Kedua, dicukupi segala kebutuhannya ya teman-teman, jika orang tua kitanya mampu ya teman-teman. Jadi kita segala keperluan atau kebutuhan bisa dicukupi ya teman-teman, apabila orang tua kitanya mampu ya teman-teman. Kemudian yang ketiga adalah mendapatkan pendidikan yang layak ya teman-teman. Yang keempat, memiliki kebebasan dalam belajar, bermain, dan beristirahat ya teman-teman. Ini adalah sebagian contoh hak-hak anak yang ada di rumah ya teman-teman. Kemudian sebagian contoh hak anak di lingkungan rumah. Yang pertama, seorang anak senantiasa mendapatkan nama ya atau identitas teman-teman. Bisa juga berupa kartu identitas atau nama-nama yang indah ya, yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diberikan dari orang tua kita ya, teman-teman. Kemudian yang kedua adalah mendapatkan pendidikan yang layak dari jenjang SD, SMP, SMA, sampai kuliah ya teman-teman. Kemudian yang ketiga, kita senantiasa mendapatkan perlindungan dari ayah atau ibu ya, atau orang tua kita ya teman-teman. Jadi senantiasa kita dilindungi oleh ayah atau ibu atau keluarga kita semuanya ya teman-teman. Yang keempat adalah mendapatkan makanan yang sempurna ya, yang memiliki kandungan 4 sehat, 5 sempurna ya teman-teman. Jadi kita mendapatkan gizi, vitamin daripada sumber makanan yang kita dapatkan yang dimasak oleh ibu kita ya teman-teman. Kemudian yang kelima, kita senantiasa mendapatkan akses kesehatan ya teman-teman. Apabila kita sakit, kita bisa berkunjung ke klinik atau berkunjung ke rumah sakit diantar oleh orang tua kita ya teman-teman. Kemudian yang terakhir, kita senantiasa bisa mendapatkan rekreasi apabila kita sudah melaksanakan kewajiban kita sebagai anak. Kalau kita mendapatkan nilainya bagus, kemudian tugas-tugasnya selesai, bolehlah sekali-sekali kita mendapatkan rekreasi, jalan-jalan kemana saja, ke tempat-tempat yang indah atau taman bermain ya teman-teman, baru boleh kita mendapatkan hak kita ya teman-teman. Nah, inilah sebagian contoh dari hak-hak kewajiban yang sudah kita jalankan, baru kita mendapatkan hak atau boleh meminta haknya ya teman-teman. Nah, teman-teman, selain hak kita di rumah, juga hak orang tua juga perlu kita laksanakan atau kita jalankan ya. Karena sesuai hadis yang sudah ada bahwa ridho Allah tergantung kepada orang tua kita ya teman-teman. Jadi senantiasa kita harus menyayangi, menghormati orang tua kita ya teman-teman. Harus patut dan nurut sama orang tua kita ya teman-teman. Saling mendoakan antar sesama ya teman-teman. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pelajaran kita hari ini telah selesai dilaksanakan. Semoga pelajaran kita hari ini dapat bermanfaat untuk diri kita dan semuanya. Terima kasih teman-teman. Bisa tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.